Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Agak sedih ya guys aku. Habis ngaji, habis doa, terus tadi pas lagi doa itu ada celetukan anak-anak yang bilang gini, Le, doanya jangan cuma buat kemerdekaan kita dong. Maksudnya buat kemerdekaan kalian masyarakat Indonesia, tapi doanya juga buat Le Tulus yang belum merdeka, buat orang-orang yang masih belum merdeka. Merdeka versinya mereka tuh artinya kita belum cukup dalam tanda kutip versi apa yang kita butuhkan gitu loh teman-teman. Jadi wow, anak-anak ini sudah semakin dewasa dengan pelajaran yang berharga. Dan aku nggak sangka juga ternyata jalur hidup yang saya jalani atau yang saya alami sekarang ini merupakan hal yang bisa dijadikan pelajaran buat mereka. Ini luar biasa ya. Dan kalau aku ulang-ulang ceritanya mungkin kalian akan muak dengan ceritaku, tapi ya nggak usah diulang-ulang. Tapi doain aja semuanya selesai. Soal dibayar atau tidak itu urusan dia, tapi saya sudah berusaha untuk mengingatkan, dan ya semoga masih jadi rezeki saya. Amin. Matur nuwun sayang. Ngene. Iki jenenge cinta, I love you. Sehat berkah buat kita semua ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal tentunya. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik selamat datang saya ucapkan. Yang sudah subscribe, yang baru, yang lama, terima kasih. Yang belum subscribe boleh dibantu support dengan subscribe-nya. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan pada jaman berjule. Lah kowe iki lho cangkemmu dobleh nek ngomong. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih yang sudah support, semangat ngasih doa. Terus teman-teman yang sudah nyawer-nyawer nggak bisa balas satu-satu, lemah teles, ucapan baik, doa baik saya aminkan, saya kembalikan kepada Allah. Semoga juga hal yang sama sampai ke jenengan untuk hal-hal baik ya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga di follow Instagram Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang sedang punya perkara semoga perkaranya segera selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik secara keuangan, rumah tangganya kurang bagus, apapun yang sedang kurang baik tadi, saya doakan semoga segera diperbaiki sama Allah. Amin.
Dan teman-teman yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutang intang lunas. Amin ya Allah. Semoga Allah bantu kita ya. Entah bagaimana Allah mencukupkan ini, tapi semoga Allah bantu apapun itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mau bahas apa? Ya sudah baca judul dong pastinya. Karena ini kan tidak live, jadi kalian sudah bisa baca judulnya bahwa kita akan membahas gempa Poso hari ini tanggal 17 Agustus 2025 terjadi di kekuatan 6 magnitudo di jam 5.38 pagi waktu setempat. Di hari kemerdekaan saudara kita di sana mengalami sesuatu yang tidak kita sangka-sangka ya. Kita akan lihat intuisinya, nanti kita akan hitung sama-sama ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut pembahasan kita, saya masih mau terus ingatkan, saya masih mau terus minta bantuan teman-teman. Semoga sedekah nasi box sama sedekah bumi khususnya yang akan kita gelar tanggal 9 September nanti, Allah berikan mudah, Allah berikan cukup, Allah izinkan orang-orang baik untuk membantu. Amin ya Allah. Yang membantu sedekah nasi box caranya di kolom deskripsi rekeningnya BRI minimalnya 12.000. Oke, kalau untuk sedekah bumi saya sematkan di kolom komentar rekeningnya BRI atas namanya BNI atas namanya Tulus Rianto. Mbok yo meneng dhisik aku duwe sisir. Mending lunga kono, dolan kono timbangane ngeromet enek wong. Dia tuh agak kurang suka dengan ikan asin ya teman-teman. Sedangkan rumah ini hampir setiap hari ada ikan asin. Jadi dia tuh kadang suka ngoceh yang bau ikan asin ini udah minggat toh kan, minggat. Sampai mana tadi aku ngomongnya? Ya, oke, teman-teman yang membantu sedekah nasi box, caranya kalian bisa cek kolom deskripsi rekeningnya BRI ya. Minimal transfernya 12.000. Kalau untuk sedekah bumi di kolom komentar rekeningnya BNI sama-sama atas nama Tulus Rianto. Bedanya kalau BNI itu nggak ada minimal maksimal, kalau BRI itu minimalnya 12.000. Oke. Matur sembah nuwun, memang nggak ada yang minta doa dari saya, tapi saya mendoakan teman-teman yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali, semoga jenengan Allah berkahi. Amin. Allah berkahi usaha, usia keluarganya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan yang dihajatkan, diniatkan kemana, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baik yang sedang bersedekah semoga segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jenengan menjadi tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Nek mateni siluman ki hukumnya pirang tahun tuh guys. Enek hukumnya orang mateni siluman. Pengen entut aku tadi nih. Astagfirullahaladzim. Oke, sekali lagi teman-teman aku punya info juga untuk minyak bidara ya. Kalau hari Senin kan juga masih hari libur, masih weekend juga. Jadi teman-teman yang memesan minyak bidara sementara kayaknya baru ada di hari Selasa ya. Yang sudah inden juga masih belum Mas Tulus kirim, nanti hari Selasa Mas Tulus infokan semua ya. Kalau mau pesan gimana Mas Tulus? Saya pengen tahu dulu manfaat fungsinya. Tonton video packing ya. Ketik di pencarian packing minyak bidara Big Tulus nanti akan muncul. Kemudian kalian bisa WA ke WhatsApp ini 0857 kalau sudah paham. Oke. Mas Tulus saya pesan satu alamat iki kode pos iki nomor HP iki. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah pesan, semoga segera sampai. Saya doakan semoga manfaat jadi obat ya. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Hari ini pada pukul 5:38 kurang lebih waktu setempat terjadi sebuah guncangan gempa dengan kekuatan 6 magnitudo. Terjadi di 18 km barat Laut Poso dengan kedalaman 10 km dan getarannya kuat terasa di sejumlah kecamatan termasuk Poso Pesisir dan berlangsung sekitar 15 detik ya.
Dari gempa tersebut, alhamdulillah tidak memicu tsunami, tetapi ini merupakan gempa terbesar dari rangkaian gempa-gempa yang terjadi di Poso. Bahkan sebelumnya juga saya sudah mencatat ya, sebetulnya sudah masukkan ke list, ada beberapa gempa Poso yang mau kita bahas, tapi belum ada waktunya. Jadi dari beberapa guncangan gempa yang terjadi pada awal Juli, akhir Juli sampai di Agustus, di awal Agustus sampai di hari ini, merupakan gempa terbesar. Kalau sebelumnya ada gempa 5,7 yang mengakibatkan 14 rumah rusak berat, dan juga 92 unit rumah mengalami rusak ringan. Kali ini yang yang di 6,0 ini mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka dan 2 diantaranya mengalami kritis ya. Dan salah satu atau titik terjadinya korban adalah di salah satu gereja yang menimpa jemaat yang kebetulan di hari Minggu ya, banyak saudara-saudara kita yang lagi beribadah di sana, lagi ibadah Minggu dan kemudian mengalami tertimpa reruntuhan sekitar 12 orang di wilayah tersebut ya, di gereja GKST Elim Masani. Kalau saya salah mohon dikoreksi teman-teman, karena namanya kalau bagi saya agak aneh. Bukan aneh tapi nyeleneh ya, karena kita di Indonesia Timur ya. Dan 12 orang itu mengalami tertimpa reruntuhan karena belum sempat menyelamatkan diri ya. Tertimpa dari material kayu, bataku dan juga bangunan yang masih dalam tahap konstruksi. Wah, ternyata sedang dalam tahap konstruksi ya. Dan warga segera melakukan evakuasi dan membawa korban ke rumah sakit. Hingga saat ini total sudah 29 orang dan yang 2 dikabarkan sudah kritis dan 13 orang diantaranya sudah dirujuk ke RSUD Poso. Harapan Mas Tulus semoga BNPB, Basarnas ya, dan pemerintah setempat untuk segera menindaklanjuti ini. Dan yang saya baca infonya tidak ada info terkait dengan kerusakan atau apa, cuman ini gempa terbesar yang pernah terjadi dan 29 orang dikabarkan luka dan 2 diantaranya kritis ya. Dan ya Allah semoga selesai, semoga cukup, jangan ada lagi. Dan saya ingin coba melihat intuisi di balik gempa yang terjadi di Poso ini. Apa yang kita lihat? Sayangnya saya harus ngomong apa adanya, 17082025 itu merupakan simbol awal pemicu. Karena kalau di angka 17 bisa jadi 18, 19, 20 akan ada gempa-gempa susulan. Apakah di Poso itu sendiri? Betul, tetapi intuisinya ini luas sekali. Angka 17 lambang gempanya terlihat dengan nyata. Ya, jadi di wilayah yang sama bisa lebih besar malah karena 17, 18 kan nanjak. Jadi kekuatannya juga mungkin nauzubillah min zalik. Semoga Poso enggak ya. Poso baik-baik aja, jangan ada gempa lagi. Cuma kalau dibaca dari angkanya itu nanjak, naik teman-teman. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Poso akan ada gempa lagi. Kemudian juga wilayah-wilayah lain yang juga terkontaminasi dengan intuisi hari ini atau terkait dengan gempa Poso. Jadi bukan cuma di Poso tok ya Mas Tulus, bukan. Ini bisa di beberapa wilayah yang lain. Gambarannya adalah pala ularnya itu nyentil ular yang lain, sehingga mungkin juga secara garis besar mungkin tidak akan menjadi hubungan antara gempa di Poso dengan sesar Lembang atau apa, mungkin tidak. Cuman dari bacaan angkanya ini sangat berpotensi terjadi. Dan wilayah itu adalah wilayah yang besar atau lokasi yang besar. Mungkin bisa di Pulau Jawa, mungkin di Sumatera atau di Kalimantan, itu salah satu clue-nya ya teman-teman. Dan wabil khususnya adalah di wilayah Poso itu sendiri. Itu ketika saya baca dari angka 17082025. Semakin besar, cuma alhamdulillah di sini saya melihat potensi angin saja. Ya, dari pembacaan angkanya hanya ada potensi angin saja, tetapi airnya itu tidak terlalu terlihat. Ada tapi kecil sekali kemungkinannya. Jadi kalau dikategorikan, Mas Tulus, saya tanya sama jenengan, dari hitungan angkanya, lihat intuisi dari gempa yang ada di Poso, apakah ini merupakan gempa yang akan terjadi di darat atau di laut atau gempa yang memicu tsunami? Saya berprasangka dari hitungan saya adalah ini merupakan gempa darat alias gempa-gempa berikutnya tidak akan memicu
tsunami. Itu dari hitungan angka ya, teman-teman. Ingat-ingat ya, dari hitungan angka. Jadi ada salah satu hal yang disampaikan lewat intuisinya adalah gempa kering atau bisa kita kategorikan sebagai gempa dangkal. Memang tidak ada tidak ada angin di sini, tidak ada benturan angin yang terlihat dari apa yang saya hitung, tetapi artinya masih banyak poin yang mengarah ke gempa dangkal. Menurut aku sih ya, gempa dangkal itu lebih bahaya karena meskipun hanya kecil tuh kuat gitu loh teman-teman. Kalau di laut kan kita sudah lihat banyak besar tapi belum tentu memicu tsunami. Tetapi meskipun tsunami-nya dalam tanda kutip kayak tsunami, kadang-kadang tuh ada yang menyepelekan di komentar saya tuh. Alah, gempa 40 cm aja dirame-ramein, digede-gedein. Kalian cari tahu deh, simulasi tsunami yang hanya 40 cm itu kira-kira kekuatannya sebesar apa? Silakan kalian cari tahu. Ini juga bukan hal yang bisa disepelekan ya, teman-teman. Ini alam loh, ini musibah alam loh. Dan kalau sudah terjadi masih, ya kue iso ngomong, kue nggak tinggal di pantai atau kamu tidak jauh dari lokasi gempa dan lain sebagainya. Cuman apakah kamu harus berkata seperti itu? Bukan berarti kita nakut-nakutin kok. Kita waspada diri saja ketika terjadi hal-hal yang semacam ini. Semoga jadi kehati-hatian. Itu tujuannya. Boleh kita nggak semuanya baik-baik aja, kita sangkal semuanya. Tapi bukan berarti kita jadi takabur ya teman-teman. Oke? Hati-hati ya dengan lidah, dengan kata-katanya. Semoga kita semua orang-orang yang beruntung. Nah, ya dangkal kekuatannya kalau dekat itu bisa besar, bisa kecil. Kalau jauh juga sama, bisa besar, bisa kecil. Kita ingat di Subang, Sumedang apa Subang dulu ya, yang cuma 2,9 itu rumah, masjid, musola, kalau sekolah banyak yang hancur. Gara-gara cuma 2,9. Nah, gempanya itu simbolnya kering ya, simbolnya tanah, sehingga sangat berkemungkinan ketika gempa susulan ini juga akan mengarah ke lokasi-lokasi yang sesarnya itu jauh dari laut. Atau gempanya bisa terjadi di laut tapi tidak memicu tsunami. Itu simbol dari angkanya justru, kalau kata orang Jawa tuh nyicil ayam, karena nggak ada berpengaruh ke situ gitu loh. Tidak mengarah ke situ, tidak mengarah ke tsunami. Ya meskipun ya kalau dibaca sih ada, tapi kecil, nihil gitu loh teman-teman, kecil. Sehingga saya berprasangka bahwa gempanya kemungkinan adalah gempa darat. Kemudian selain gempa darat, saya melihat potensi berikutnya adalah juga, karena ini kering simbolnya, bisa mengarah ke gunung yang erupsi. Ini juga akan berpengaruh, karena angka 1 tuh tanah, 7 tuh gaduh, gemuruh gitu loh. Angka 7 tuh gemuruh, jadi kayak ya gambaran gunung yang erupsi, glundung segala macam atau tanah rontok segala macam itu hati-hati karena ya elemennya tanah yang terkuat ya. Jadi kalau kalian tanya elemen terkuat yang dibaca dari gempa Poso ya elemen tanah, karena yang aku baca, yang aku lihat yang terkuat itu. Jadi tanah di sini lumayan dominan. Yang pertama tadi gempa, yang kedua adalah gunung yang erupsi atau gunung yang longsor atau longsor ambrolnya tanah itu juga bisa. Bukan cuma gunung berarti ya, masih bisa ke longsor, buat ke tanah bergerak dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu pergerakan tanah yang signifikan menurut saya, jumlahnya bisa besar juga karena hitungannya tuh nanjak terus. Jadi ya hati-hati. Jadi kayak misalnya ada gunung yang aktivitasnya tiba-tiba naik nih, wilayahnya di Sulawesi atau di wilayah di luar Sulawesi itu masih ada kemungkinan. Jadi ada aktivitas gunung yang juga akan nanjak atau yang akan naik. Bisa jadi dari erupsi-erupsi sebelumnya, misalnya segini, setelah gempa Poso ternyata lebih besar lagi. Itu salah satu hal yang mungkin ada dan mungkin juga bisa berpengaruh atau terpengaruhi dengan itu. Kemudian ada aktivitas kegempaan atau vulkanik yang lumayan besar setelah gempa Poso. Tapi saya menghitungnya bukan dari sisi ilmu pengetahuan, tapi dari angka. Gambarannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sisi dari pandangan saya yang dari angka 17 ya. Ini sayang sekali dengan yang aku sampaikan hitunganku soal goro-goro kemarin sepertinya relate ya. Karena hitunganku mengarah ke kecelakaan darat yang akan dominan. Kecelakaan darat yang akan lumayan. Ini nyata ya teman-teman, terlihat dengan nyata. Jadi teman-teman yang mau berkendara, besok kan masih hari libur ya kan. Hati-hati berkendaranya, ingat pesan Mas Tulus. Mandi, tubuh kita jangan najis kalau di jalan biar nggak ngeluarin aroma tidak sedap, ada aroma tidak bagus yang membuat orang dalam mobil tadi nggak nyaman.
ya. Tapi justru itu yang akan membuat bangsa jin si kerbau tadi jadi tahu kalau oh nih sopirnya lagi najis nih badannya nih. Saya bikinlah dia mikir yang macem-macem. Saya taikinlah syahwatnya. Saya bikinlah dia kencing di mana-mana cepat kencing gak usah cebok. Jadi dia tambah najis, tambah bau, tambah bisa jadi korbanku. Itu kata si kerbau. Makanya kalau mau perjalanan mandi bersih-bersih dulu. Syukur-syukur dijaga wudhunya itu bagus gitu ya teman-teman. Wong kowe niate golek rezeki. Niate kan jenengan di jalan mau sopir atau apapun itu niatnya nyari rezeki ya. Karena kan memang hidupnya di jalan berarti mintanya biar berkah. Yo awake kudu resik ya toh. Badannya bersih, dijaga wudhunya lebih top markotop lagi ya. Itu tips dari Mas Tulus. Hal terakhir yang pengen aku baca di sini dari angka magnitudonya 6 magnitudo. Sorry sekali lagi. Ini peringatan untuk Poso. Aku tidak tahu ada konflik apa di Poso. Apakah yang dulu masih ada atau ada hal lain atau pemerintahan dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah peringatan yang disampaikan khusus dari alam kepada Poso. Saya tidak tahu terlalu jauhnya kemana, tapi sepertinya karena ini kita melihat elemennya adalah gempa atau elemen tanah, berarti yang sedang diingatkan ini adalah elemen tanah. Bisa ke pemerintahan, bisa ke tanah-tanah yang digali-gali, ya, bisa juga dengan hal-hal yang lain. Silahkan cari tahu sendiri, berarti harus ada yang diperbaiki karena sampai elemen tanahnya mengingatkan Poso itu sendiri, ya. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Ingat disclaimer, saya nggak pernah paksa teman-teman suka dengan konten saya untuk percaya atau bahkan membenarkan apa yang saya sampaikan. Saya nggak pernah bilang itu. Suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Kalau saya terkesan gue atau komentar, saya minta maaf ya. Saya nggak ada maksud di situ. Semoga manfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini lagi surut rezekinya semoga lancar lagi, amin. Kalian yang mungkin belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, cepat naik jabatan, naik gajinya. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen beli kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat baik kita semua segera Allah kabul. Amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sekarang mungkin sedang berhenti susah, saya doakan semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini. Kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, bala, penyakit, atau hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Luwe aku guys, wis ngono ya. Terima kasih banyak. Kalau bisa diedit cepet, aku semoga bisa langsung edit, bisa langsung aku tayangkan buat malam ini aja. Besok kita bahas angka 18. Aku coba untuk break sebentar, aku lapar. Nanti kalau ada waktu lagi aku syuting buat tanggal 18 buat tayang besok. Kalau enggak ya besok pagi-pagi aku usahakan buat bahas angka 18 ya. Oke? Terima kasih, sehat berkah buat kita semua. Tetap semangat pastinya, prasangkanya baik. Insya Allah semuanya jadi baik. Kalau kita mintanya baik insya Allah. Yang dicoba, yang diuji sama Allah, ingat batas kemampuanmu itu pasti bisa melawan masalahmu. Jadi tetap harus optimis. Nangis sesekali, marah sama Tuhan sesekali boleh. Tapi jangan pernah putus asa, oke? Tetap harus semangat, merdeka. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mas Tulus pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kalau tayang malam ini, semoga mimpi indah, jangan mimpiin Mas Tulus ya. Calangio. Apa sih? Gak kena dipencet. Gak kena guys. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.